Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Jumat 18 Maret 2022. Revolusi pengertian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada awal pengiringan, murid-murid Yesus tidak mengerti apa maksud keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan, yang karenanya Ia datang ke dunia. Sama dengan kebanyakan orang Yahudi pada waktu itu. Mereka membutuhkan seorang pembebas dengan kekuatan supranatural dari Allah yang dapat membebaskan mereka dari penjajahan bangsa asing dan memberikan mereka kemakmuran. Itulah sebabnya murid-murid mau meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan profesi mereka, meninggalkan keluarga mereka, demi harapan hari esok. Tuhan Yesus mengerti motivasi yang ada di dalam hati murid-murid itu, yang tidak berbeda dengan kebanyakan orang Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus tidak bisa menjelaskan dalam waktu singkat, tidak bisa mengubah pikiran mereka yang salah hanya dalam sekejap. Tuhan Yesus dengan sabar menyampaikan kebenaran demi kebenaran. Ternyata itu pun belum cukup. Setelah kebangkitannya, murid-murid pun masih bertanya kepada Yesus yang juga merupakan sebuah tuntutan. Kapan Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel? Kisah 1 ayat 4-6. Namun ketika Roh Kudus dicurahkan, barulah pengertian mereka menjadi lengkap. Roh Kudus menuntun mereka kepada seluruh kebenaran. Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus 1 ayat 13, Petrus menulis, "Letakkanlah seluruh pengharapanmu pada penyataan kedatangan Tuhan." Selanjutnya, dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4, Petrus juga mengingatkan bahwa kita ini memiliki harta, bukan di bumi, namun yang tersimpan di surga. Jadi ada sebuah revolusi atau perubahan pengertian sehingga cara mereka memandang hidup atau dimensi pandang mereka berubah. Kalau kita membaca Matius 16 ayat 21-23, Petruslah yang menghalangi Yesus pergi ke Yerusalem. Bahkan Petrus menegur Yesus menggunakan nama Allah supaya Yesus tidak ke Yerusalem. Maksudnya agar Yesus jangan mati. Sebab mereka mengharapkan Yesus menjadi seseorang yang nanti akan berkuasa secara lahiriah. Dan tentu saja Petrus dan murid-murid yang lain yang selama ini dekat dengan Tuhan pasti akan mendapat bagian. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau kita adalah murid-murid Yesus pada waktu itu. Mungkin kita sama seperti murid-murid yang ikut Yesus demi harapan hari esok di bumi ini. Padahal Tuhan Yesus menyediakan hari esok di belakang langit biru. Revolusi pengertian yang dimiliki oleh para murid kiranya juga menjadi revolusi pengertian kita. Dalam Matius 6 ayat 21, Tuhan Yesus sudah mengatakan, "Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada." Di kesempatan yang lain Tuhan Yesus juga berkata, "Kumpulkanlah harta di surga, bukan di bumi." Tetapi murid-muridnya masih belum mengerti pada waktu itu. Bahkan mereka masih berkelahi satu dengan yang lain dan memperebutkan siapa yang akan terkemuka di dalam kerajaan Tuhan Yesus nanti. Namun pada akhirnya mereka mengalami revolusi pengertian. Bapak Ibu, pernahkah kita mengalami revolusi ini? Kita sudah hidup dengan pengertian yang salah selama bertahun-tahun, di mana kita belum memindahkan hati kita secara utuh. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kita mulai memahami bahwa di dalam kerajaan surga nanti ada pemerintahan, ada masyarakat, ada orang-orang yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus.
Surga itu bukan upah atau pahala kita. Surga itu hidup kita, negeri kita, tanah air kita, rumah kita. Sedangkan upah atau pahala adalah jabatan atau kedudukan atau strata yang akan diberikan kepada kita masing-masing nanti. Persoalan-persoalan yang sangat berat yang kita hadapi sekarang dan kekecewaan-kekecewaan kiranya membuat kita mengerti bahwa kekristenan yang sejati pasti bukan seperti yang dikenakan oleh banyak orang Kristen hari ini. Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 1-4 agar kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hal ini sama seperti yang diucapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Oleh karena itu Bapak Ibu, seharusnya kita sudah tidak memikirkan lagi hal-hal yang menurut pertimbangan umum, yang juga dulu menjadi pertimbangan kita, segala sesuatu yang membahagiakan atau memberi nilai diri. Itulah sebabnya di Matius 16 ayat 21-23, ketika Petrus menghalangi Yesus ke Yerusalem, Yesus menghardik, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua pemikiran yang menghalangi kita menjadi anak-anak Allah yang hatinya dipindahkan di kerajaan surga pasti berasal dari iblis. Banyak orang, apakah itu pendeta, aktivis, atau orang percaya, banyak orang yang baik, namun banyak yang belum memindahkan hatinya, di mana dalam diri orang-orang ini masih ada unsur-unsur pikiran yang bukan dari Allah, yang memang tidak disinyalir jahat, tetapi dapat menghalangi revolusi pengertian, sehingga mereka tidak bisa memindahkan hatinya secara penuh di surga. Memang harus diakui betapa sulitnya memindahkan hati ini. Namun revolusi atau pembaharuan pikiran kita harus terus berjalan. Kalau sampai kita bisa memindahkan hati kita di kerajaan surga, kita baru bisa mencintai Tuhan lebih utuh. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, mari kita belajar memikirkan apa yang Allah kehendaki untuk kita pikirkan. Sebab dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mumpung kita masih memiliki kesempatan untuk mengalami revolusi pengertian, mari kita berubah. Demikian kebenaran firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.